Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman gugus Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga selalu mendapatkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk masuk ke dalam cagar budaya yang berada di kota Surakarta, di mana dulunya cagar budaya ini pernah berdiri dinasti Kesultanan Pajang, yang penguasanya sudah dikenal di seluruh pelosok Nusantara, yaitu Sultan Hadiwijaya atau Jakatingkir. Kita juga akan mengulas sedikit tentang Jakatingkir. Jakatingkir adalah putra Ki Kebo Kenongo. Ki Kebo Kenongo adalah putra dari Ki Ageng Penging Sepuh atau Prabu Andayaningrat atau Jaka Sengara atau Muhammad Syarif Kebungsuan, putra dari Syekh Jumadil Kubro atau Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Ki Kebo Kenongo menikah dengan Nyai Ratu Mandoko Putri dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Sedangkan kakeknya, Prabu Andayaningrat, menikah dengan Ratu Pembayun, putri dari Brawijaya V, Raja Majapahit. Jika melihat garis nasab tersebut, diketahui bahwa Jakatingkir adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Mas Karebet gemar bertapa, berlatih bela diri dan kesaktian, sehingga tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, tampan, dan dijuluki Jakatingkir. Guru pertamanya adalah Kebo Kenongo atau Ki Ageng Penging, yaitu ayahnya sendiri, dan Syed Muhammad Kebungsuan atau Ki Ageng Penging Sepuh, kakek dari Jakatingkir. Ki Ageng Penging Sepuh adalah anak bungsu dari Syekh Jumadil Kubro, namun jalan spiritualnya menuju ke Syekh Siri Jenar. Selain ayah dan kakek, ia juga belajar dengan kakek dari ibu, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Ia juga berguru pada Ki Ageng Selo, dan dipersaudarakan dengan ketiga cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Jurumartani, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Panjawi. Jakatingkir kemudian berguru pada Ki Ageng Banyubiru atau Ki Kebo Kanigoro, saudara tua ayahnya atau kakak mendiang ayahnya. Dalam perguruan ini ada murid yang lain, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Selanjutnya, mengisahkan tentang Jakatingkir yang ingin mengabdi ke Kerajaan Demak. Ada versi yang menyebutkan bahwa perginya Jakatingkir menuju ke Kerajaan Demak atas arahan Kanjeng Sunan Kalijaga. Beberapa kejadian menarik mengikuti Jakatingkir, baik dalam perjalanannya maupun pada saat mengabdi di Kerajaan Demak. Dalam perjalanan menuju Kerajaan Demak, pada zaman dahulu menggunakan getek atau rakit yang terbuat dari bambu melalui sungai sebagai alat transportasi. Jakatingkir ditemani oleh teman seperguruannya, yaitu Mas Manca, Mas Wila, dan Ki Wuragil. Versi kisah kiasan dari Pujangga dikisahkan bahwa dalam perjalanan itu dari Kedung Srengenge. Kedung adalah bagian sungai yang dalam. Jakatingkir diserang oleh segerombolan buaya, namun karena jagoan, Jakatingkir berhasil mengalahkan buaya-buaya tersebut, dan sebagai tebusannya dalam melanjutkan ke Demak, Jakatingkir dikawal oleh buaya-buaya di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang sebanyak masing-masing 40 ekor. Sesampainya di Kerajaan Demak, Jakatingkir tinggal di rumah pamannya, yaitu Kiai Ganda Mustaka,
saudara dari Nyai Ageng Tingkir yang menjadi perawat Masjid Demak berpangkat Lurah Ganjur. Kisah Jaka Tingkir saat berada di Kerajaan Demak memiliki beberapa versi. Versi pertama, saat Jaka Tingkir menarik simpati Raja Demak yaitu Sultan Trenggono atas suatu kejadian. Di Istana Demak terdapat sebuah kolam yang cukup besar. Pada suatu hari, ketika Jaka Tingkir sedang berdiri di tepian kolam, tiba-tiba pamannya berteriak untuk segera menyingkir dari tempatnya, karena Sultan Trenggono segera lewat. Situasinya saat itu cukup sulit bagi orang biasa untuk menyingkir, karena tidak ada ruang untuk menyingkir selain melompati kolam yang cukup lebar. Jaka Tingkir alias Mas Karebet yang terlatih dengan sigap dan mudah segera melompati kolam agar tidak mengganggu jalannya Sultan Trenggono. Sultan Trenggono sangat terkesan melihat kejadian tersebut sehingga ia diangkat menjadi kepala prajurit Demak berpangkat Lurah Wiratamtama. Pada suatu hari, saat Jaka Tingkir sudah menjadi Lurah Wiratamtama dan bertugas menyeleksi penerimaan prajurit baru, ada seorang pelamar bernama Dadung Awuk yang sombong dan suka pamer. Jaka Tingkir menguji kesaktiannya, dan Dadung Awuk tewas hanya dengan menggunakan sadakinang. Akibatnya Jaka Tingkir pun dipecat dari ketentaraan dan diusir dari Demak. Kisah selanjutnya saat Sultan Trenggono sekeluarga sedang berwisata di Gunung Prawoto. Jaka Tingkir melepas seekor kerbau yang dinamakan sebagai Kebo Danu. Kebo Danu sudah diberi tanah pada telinganya, sehingga kerbau merasa tidak nyaman dan mengamuk. Kerbau itu mengamuk dan menyerang pesanggeran raja, di mana tidak ada prajurit yang mampu menaklukkan si kerbau tersebut. Sultan Trenggono memerintahkan bala tentaranya untuk mencari Jaka Tingkir yang diharapkan dapat menaklukkan kerbau tersebut. Jaka Tingkir diketemukan dan tampil menghadapi kerbau yang mengamuk. Kerbau itu dengan mudah dibunuhnya. Atas jasanya itu, Sultan Trenggono mengangkat kembali Jaka Tingkir menjadi Lurah Wiratamtama. Prestasi Jaka Tingkir pada Kerajaan Demak sangat cemerlang, meskipun tidak diceritakan secara jelas dalam Babat Tanah Jawi. Hal itu dapat dilihat dengan diangkatnya Jaka Tingkir sebagai Adipati Pajang bergelar Adipati Hadiwijaya. Dan ia juga menikahi Ratu Mas Cempaka, putri Sultan Trenggono. Kesultanan atau Kerajaan Pajang yang memerintah pada tahun 1568 sampai 1582 Masehi. Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 1546, putranya yang bergelar Sunan Prawoto yang seharusnya naik tahta, tapi kemudian ia tewas dibunuh oleh Aryo Penangsang, sepupunya dari Jipang, tahun 1549. Aryo Penangsang membunuh karena Sunan Prawoto sebelumnya juga membunuh ayah Aryo Penangsang yang bernama Pangeran Sekar Sedolepen sewaktu ia menyelesaikan sholat asar di tepi Bengawan Sore. Pangeran Sekar Sedolepen merupakan kakak kandung dari Sultan Trenggono yang sekaligus juga merupakan murid pertama dari Sunan Kudus. Pembunuhan ini dilakukan dengan menggunakan keris Yai Setan Kober. Selain itu, Aryo Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat yang menjadi Bupati Jepara. Kemudian Aryo Penangsang mengirim utusan untuk membunuh Hadiwijaya di Pajang, namun tidak berhasil. Justru Hadiwijaya menjamu para pembunuh itu dengan baik, serta memberi mereka hadiah untuk mempermalukan Aryo Penangsang. Sepeninggal suaminya, Ratu Kalinyamat, yaitu adik Sunan Prawoto, mendesak Hadiwijaya agar menumpas Aryo Penangsang, karena hanya ia yang setara kesaktiannya dengan Adipati Jipang tersebut. Hadiwijaya segan memerangi Aryo Penangsang, karena sama-sama anggota keluarga Demak dan merupakan saudara seperguruan, yaitu sama-sama murid dari Sunan Kudus.
Ratu Kalinyamat memberikan sayembara kepada Hadiwijaya. Jika Hadiwijaya berhasil menumpas Aryo Penangsang, maka Panji-Panji Demak akan dipindahkan ke Pajang. Karena rasa segannya, maka Hadiwijaya pun mengadakan sayembara. Barang siapa dapat membunuh Aryo Penangsang akan mendapatkan tanah Pati dan alas Mentao, yaitu Mataram, sebagai hadiah. Sayembara tersebut diikuti oleh kedua cucu Ki Ageng Selo, yaitu Ki Ageng Pamanahan dan Ki Panjawi. Dalam perang itu, Ki Jurumartani, kakak ipar dari Ki Ageng Pamanahan, berhasil menyusun siasat cerdik sehingga Sutowijoyo, anak Ki Ageng Pamanahan, dapat menewaskan Aryo Penangsang. Setelah menusukkan tombak Kiai Pleret ketika Aryo Penangsang menyeberang Bengawan Sore dengan mengendarai kuda jantan, yaitu Gagak Rimang. Kejadian inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya dinasti Mataram. Setelah peristiwa tahun 1549 tersebut, pusat kerajaan Demak kemudian dipindah ke Pajang dengan Hadiwijaya sebagai raja pertama. Demak kemudian dijadikan kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi adipatinya. Sultan Hadiwijaya juga mengangkat rekan-rekan seperjuangannya dalam pemerintahan. Mas Manca dijadikan patih bergelar Patih Mancanegara, sedangkan Mas Wila dan Ki Wuragil dijadikan menteri berpangkat Ngabei. Sultan Hadiwijaya memiliki beberapa putra, yaitu Pangeran Benowo, Ratu Mas Adipati, Ratu Pembayun, Kanjeng Pangeran Haryo Sindusono, Pangeran Sindusina, Ratu Mas Banten, Ki Bimosili, Raden Aryo Tambakboyo, Ratu Sekar Gedaton, Ratu Mas Kumelut, dan Ratu Mas Jeporo. Disinilah sisa-sisa kerajaan Pajang yang sudah menjadi cagar budaya. Banyak para pelaku spiritual yang mengunjungi situs ini. Lebih tepatnya, lokasi ini dapat dilihat pada Google Maps. Peninggalan penting kerajaan Pajang yang berada di sini adalah Ki Keblak, sebuah tongkat jalan yang kemungkinan mempunyai riwayat di kerajaan Pajang. Lalu ada juga kayu sisa-sisa rakit dari Sultan Hadiwijaya. Lalu ada pula mata air Sekar Gedaton dan patung Ratu Sekar Gedaton, putri dari Sultan Hadiwijaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kerajaan Pajang. Jika ada salah kata, saya Mas Jenar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, agar channel ini menjadi channel yang edukatif bagi masyarakat luas. Kami, Gugus Nusantara, mengucapkan terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.